Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fauziah, NPM 140310170034. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai battery type hybrid polymer karbon, yaitu dengan material polythiopen. Yang akan menjadi pokok bahasan dari presentasi saya yaitu superkapasitor, baterai tipe hybrid polimer karbon, polythiopen sebagai anoda, dan polythiopen sebagai katoda. Pertama yaitu mengenai kapasitor. Dewasa ini kebutuhan energi listrik semakin tinggi, di mana semakin berkembang pula teknologi berbasis energi listrik, seperti mobil listrik, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Baterai listrik memiliki rapat daya yang cukup kecil, di mana baterai yang ada pada saat ini itu membutuhkan waktu yang lama pula untuk proses charging, sehingga dibutuhkan suatu perangkat penyimpanan energi yang bisa menyimpan energi lebih besar, yaitu di sini superkapasitor. Nah, superkapasitor merupakan suatu perangkat penyimpanan energi yang lebih efisien, di mana superkapasitor ini memanfaatkan permukaan elektroda dan larutan elektrolit dielektrik tipis untuk mencapai kapasitansi beberapa kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kapasitor konvensional. Nah, di sana terdapat skema dari superkapasitor, di mana superkapasitor ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, daya lebih tinggi, pengisian lebih pendek, dan siklus hidup dan umur simpan yang lebih lama. Selanjutnya yaitu mengenai baterai tipe hybrid polimer karbon. Baterai hybrid merupakan suatu bentuk baterai hasil modifikasi material, di mana terdiri dari elektroda baterai dan unsur polimer atau karbon. Tujuan dari dibuatnya baterai hybrid ini yaitu untuk meningkatkan kapasitansi dan meninjau energi spesifik. Salah satu jenis baterai hybrid polimer yaitu baterai lithium polimer. Baterai ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan dapat menggunakan elektrolit polimer kering maupun gel. Selanjutnya yaitu mengenai polythiopen. Polythiopen atau PT merupakan salah satu unsur polimer konduktif yang memiliki struktur seperti yang ditampilkan gambar pada slide. Polythiopen memiliki induk berupa padatan berwarna yang tidak larut. Polythiopen ini dapat berupa endop dan pedop, di mana konduktivitas dalam bentuk endop lebih rendah daripada dalam bentuk pedop. Nah, sebagian besar turunan PT ini stabil di udara dan dalam kondisi lembab, baik dalam bentuk pedop maupun andop. Selanjutnya, pada slide juga ditampilkan tabel yang menunjukkan karakteristik dari turunan polythiopen. Selanjutnya yaitu polythiopen sebagai pelapis anoda. Polythiopen sebagai pelapis anoda salah satunya yaitu pada baterai lithium ion seperti pada Li4Ti5O12, di mana bahan spinel Li4Ti5O12 ini dianggap sebagai kandidat menarik untuk substitusi anoda grafit konvensional dalam baterai lithium ion, dengan di mana memiliki kekurangan yaitu konduktivitas yang buruk. Nah, pelapisan polythiopen pada baterai lithium ion tersebut yaitu dilakukan dengan metode polimerisasi oksidatif in situ dengan tujuan untuk meningkatkan konduktivitasnya. Kemudian selain untuk meningkatkan konduktivitas, yaitu bisa juga untuk meningkatkan stabilitas struktural dan menghambat pelarutan bahan aktif. Nah, untuk proses pelapisan polythiopen pada anoda pada baterai lithium ion itu bisa dilihat pada ilustrasi skema preparasinya seperti yang ditampilkan pada gambar A. Nah, kemudian pada gambar B itu ditunjukkan pola XRD dari polythiopen yang dilapiskan kepada Li4Ti5O12. Kemudian pada gambar C itu ditampilkan profil TGA dari
sampel Li4 Ti5O12 yang dilapisi tiopen yang telah dipreparasi. Selanjutnya yaitu politiopen sebagai pelapis katoda. Politiopen sebagai pelapis katoda salah satunya yaitu pada baterai lithium ion seperti pada LiV3O8, di mana dilakukan dengan proses preparasi komposit politiopen LiV3O8 termasuk reaksi polimerisasi in situ. Tujuan dari proses pelapisan politiopen pada katoda ini yaitu untuk meningkatkan kinerja dari katoda tersebut. Dari penelitian yang sudah dilakukan, penggabungan dari LiV3O8 dengan tiopen ini menunjukkan kinerja elektrokimia yang jauh lebih baik. Nah, tiopen ini dapat meningkatkan konduktivitas elektronik, menurunkan resistansi transfer muatan, dan meningkatkan koefisien difusi litium. Nah, pada slide itu ditampilkan pada gambar yang atas, yaitu perbedaan di mana LiV3O8 yang tidak dilapisi dengan politiopen dan yang gambar B itu dilapisi dengan politiopen. Nah, untuk gambar A, jalur transfer elektron untuk LiV3O8 hanya dengan karbon hitam sebagai aditif konduktif. Nah, sedangkan untuk gambar B, itu struktur dirancang ideal untuk serat nano LiV3O8 dengan lapisan politiopen. Nah, untuk ilustrasi dari proses preparasinya sendiri itu ditampilkan pada gambar yang bawah. Berikut merupakan daftar pustaka dari referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.